Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Teguh Imaduddin dengan NIM 44230440. Di sini saya akan membahas kasus korupsi EKTP. Pengertian kasus EKTP. Kasus EKTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an. Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek EKTP, sehingga membuat berbagai pihak seperti Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU, Government Watch, pihak kepolisian, Konsorsium Lintas Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menaruh kecurigaan akan terjadinya korupsi. Sejak itu, KPK melakukan berbagai penyelidikan dan investigasi. Kronologi kasus. Kasus ini berawal saat Kemendagri di tahun 2009 merencanakan mengajukan anggaran untuk penyelesaian sistem informasi administrasi kependudukan. Salah satu komponennya adalah nomor induk kependudukan atau NIK. Pemerintah pun menargetkan pembuatan EKTP bisa selesai di tahun 2013. Proyek EKTP sendiri merupakan program nasional dalam rangka memperbaiki sistem data kependudukan di Indonesia. Lelang EKTP dimulai sejak tahun 2011 dan banyak bermasalah karena diindikasikan banyak terjadi penggelembungan dana. KPK kemudian mengungkapkan adanya kong kali kong secara sistematik yang dilakukan oleh birokrat, wakil rakyat, pejabat BUMN, hingga pengusaha dalam proyek pengadaan EKTP pada 2011-2012. Kerugian dan tersangka. Akibat korupsi berjamaah ini, negara mengalami kerugian mencapai 2,3 triliun rupiah. DPR pun sempat dibuat heboh karena KPK selama menangani kasus ini melakukan pemanggilan kepada puluhan anggota dewan maupun mantan anggota DPR RI. Nama-nama tokoh besar bahkan ikut dikaitkan dalam perkara pokok kasus korupsi EKTP. Ada 8 orang yang sudah diproses dan divonis bersalah. Mereka adalah Setia Novanto, 2 mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, pengusaha Made Oka Mas Agung, dan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo atau keponakan Novanto, kemudian pengusaha Andi Narogong, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang, Sugiana Sudiharjo, dan mantan anggota DPR Markus Nari. Dari beberapa kali pertemuan disepakati anggaran proyek EKTP sebesar 5,9 triliun rupiah. Sebanyak 51% dari total anggaran yaitu 2,662 triliun akan digunakan untuk belanja modal atau belanja real proyek dan sisanya 49% yakni 2,5 triliun akan menjadi bancakan. Rincian uang korupsi tersebut dibagi kepada pejabat Kemendagri sebesar 7% atau 365,4 miliar rupiah. Anggota Komisi 2 DPR 5% atau 261 miliar rupiah. Setia Novanto dan Andi Narogong 11%, yaitu 574,2 miliar rupiah. Sis Anas dan Nazarudin 11%, 574,2 miliar rupiah. Serta sisa 15%, 783 miliar akan diberikan sebagai keuntungan pelaksana pekerjaan. Hukuman pelaku. Pengadilan sudah memvonis bersalah kepada 8 orang yang terlibat dalam kasus korupsi EKTP. Berikut rinciannya. 1. Sugiharto, 5 tahun penjara, vonis 27 Juni 2017. 2. Irman, 7 tahun penjara, vonis 20 Juli 2017. 3. Andi Narogong, 8 tahun penjara, 21 Desember 2017. Setia Novanto, 15 tahun penjara, divonis 24 April 2018, kemudian mengajukan peninjauan kembali atau PK setahun setelahnya. 5. Anang Sugiana Sudiharjo,
6 tahun penjara atau divonis 30 Juli 2018. Inkrah setelah banding dan peninjauan kembali. 6. Madaoka Masagung, 10 tahun penjara, divonis 5 Desember 2018, mengajukan PK dan ditolak pada 2020. 7. Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, 10 tahun penjara, divonis 5 Desember 2018. 8. Markus Nari, 6 tahun penjara, divonis 11 November 2019. Dampak dalam kasus ini yaitu dalam bidang ekonomi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memastikan bahwa kerugian negara akibat kasus mega korupsi EKTP adalah sebesar 2,3 triliun rupiah. Hal ini akan menambah tingkat kemiskinan, pengangguran, dan juga kesenjangan sosial karena dana pemerintah yang harusnya untuk rakyat justru masuk ke kantong para pejabat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab lainnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak optimal ini akan menurunkan kualitas pelayanan pemerintah di berbagai bidang. Bidang pelayanan medis. Tanpa EKTP, warga akan kesulitan dalam mendapat pelayanan medis, khususnya untuk menjadi peserta BPJS. Dalam hal ini, data peserta BPJS harus sesuai dengan EKTP, karena tidak hanya nomor induk kependudukan atau NIK, data BPJS Kesehatan juga harus mengacu pada sidik jari dan iris mata sebagaimana yang telah terekam dalam EKTP. Bidang demokrasi. Beberapa ahli berpendapat bahwa korupsi EKTP cederai demokrasi. Hal ini dikarenakan absen EKTP akan membuat warga negara kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Karena setidaknya ada 3 aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan EKTP sebagai syarat. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.